Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, selamat datang di Latte Podcast. Kembali lagi bersama aku, Nanda Sri Rahayu. Pada kesempatan kali ini, kita akan membahas topik yang sangat penting, yaitu manajemen persediaan dalam perspektif keuangan syariah. Pembahasan ini sangat relevan, terutama bagi kita yang sedang mendalami bidang ekonomi syariah, karena persediaan merupakan salah satu aspek krusial dalam kelangsungan operasional perusahaan. Seperti yang kita ketahui, persediaan merupakan salah satu aset terpenting dalam perusahaan, baik dalam sistem konvensional maupun syariah. Manajemen persediaan yang baik akan memastikan bahwa perusahaan dapat memenuhi kebutuhan pelanggan tanpa mengalami kekurangan atau kelebihan stok. Dalam konteks keuangan syariah, manajemen persediaan tidak hanya berfokus pada efisiensi dan probabilitas, tetapi juga harus sesuai dengan prinsip-prinsip syariah seperti keadilan, kehalalan, dan transparansi. Maka dari itu, dalam pembahasan ini ada beberapa pertanyaan yang akan kita jawab, yaitu yang pertama, apa pengertian manajemen persediaan dalam keuangan syariah? Lalu, yang kedua, apa saja jenis dan fungsi persediaan dalam perusahaan syariah? Lalu, yang ketiga, bagaimana penerapan manajemen persediaan sesuai prinsip syariah? Dengan demikian, tujuan dari pembahasan hari ini adalah yang pertama, memahami konsep manajemen persediaan dalam sistem keuangan syariah. Yang kedua, mengetahui jenis dan fungsi persediaan dalam mendukung operasional perusahaan. Lalu yang ketiga, identifikasi prinsip-prinsip syariah yang harus diterapkan dalam pengelolaan persediaan. Yuk kita bahas satu-satu ya. Yang pertama adalah tentang pengertian persediaan dan manajemen persediaan. Nah, persediaan itu sendiri adalah barang yang disimpan oleh perusahaan untuk memenuhi permintaan pelanggan atau mendukung proses produksi. Sementara itu, manajemen persediaan adalah proses pengelolaan barang tersebut agar ketersediaannya tetap terjaga dengan jumlah yang optimal, sehingga operasional perusahaan berjalan lancar dan biaya yang dikeluarkan tetap efisien. Selanjutnya, kita akan membahas jenis-jenis persediaan. Sebenarnya, ada beberapa jenis persediaan yang umum dalam kegiatan operasional perusahaan. Di antaranya, yang pertama ada bahan mentah atau raw materials. Bahan mentah adalah barang dasar yang akan diolah menjadi produk akhir. Yang kedua ada barang setengah jadi atau work in process. Nah, barang setengah jadi ini adalah produk yang masih dalam tahap produksi. Yang ketiga ada barang jadi. Barang jadi adalah produk akhir yang siap didistribusikan kepada konsumen. Nah, manajemen persediaan memiliki beberapa fungsi penting nih. Di antaranya, yang pertama adalah decoupling. Decoupling itu memastikan produksi tetap berjalan meskipun ada kendala dalam rantai pasok. Yang kedua adalah economic lot sizing, menghemat biaya dengan melakukan pembelian dalam jumlah besar. Yang ketiga ada antisipasi. Antisipasi adalah menghadapi fluktuasi permintaan dan menjaga ketersediaan barang. Dalam perspektif keuangan syariah, manajemen persediaan harus mematuhi prinsip-prinsip berikut. Yang pertama adalah keadilan. Keadilan adalah mengelola persediaan dengan adil tanpa merugikan pihak manapun, baik pelanggan, pemasok, maupun karyawan. Yang kedua yang harus diperhatikan adalah kehalalan. Kehalalan adalah memastikan bahwa barang yang disimpan dan dijual sesuai dengan syariat Islam. Tiga adalah hindari spekulasi, yaitu menghindari penimbunan barang dengan tujuan menaikkan harga demi keuntungan sepihak. Nah, bagaimana nih teman-teman? Sudah paham kan tentang konsep manajemen persediaan dalam keuangan syariah ini? Kalau begitu, kita lanjut pada simpulan ya. Setelah apa yang sudah kita bahas tadi, maka simpulannya seperti ini. Manajemen persediaan merupakan elemen penting dalam menjaga kelancaran operasional perusahaan. Dalam sistem keuangan syariah, pengelolaan persediaan tidak hanya berfokus pada efisiensi dan keuntungan, tetapi juga harus berlandaskan pada prinsip keadilan, kehalalan, dan transparansi. Dengan penerapan manajemen persediaan yang baik dan sesuai syariat, perusahaan dapat mencapai tujuan bisnisnya tanpa mengesampingkan nilai-nilai Islam. Demikian pembahasan kita kali ini. Semoga materi ini bermanfaat dan dapat menambahkan wawasan kita semua. Terima kasih telah mendengarkan. Sampai jumpa di pembahasan berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.